Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fatahal qulub wa sataral uyub. Wassalatu wassalamu alal habibil mahbub Sayyidina wa maulana Muhammadin wa man ilaihi mansub. Allahumma ya man allama Ibrahim wa fahhama Sulaiman, علمنا كما علمت سيدنا إبراهيم وفهمنا كما فهمت سيدنا سليمان وأنت على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. Para hadirin hadirat rahimakumullah, malam hari ini kita meneruskan pengajian kita untuk membaca Syarhul Hikam Al-Ata'iyah, syarah daripada mutiara-mutiara hikmah yang disusun oleh Al-Arif Billah, seorang awliya Allah yang kenal akan Allah dan yang mengenalkan kita kepada Allah, Sayyidi Ibn Ata'illah As-Sakandari rahmatullah alaih. Dan untuk malam hari ini kita akan membacakan syarah dari kitab Iqazul Himam yang disusun oleh Al-Arif Billah, seorang awliya Allah, waddal alaih, yang menunjukkan kita kepada Allah, Al-Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad bin Al-Mahdi bin Al-Ajibah Al-Hasani Al-Idrisi Syadili qaddasallahu sirrah. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Setelah Sayyidi Syekh Ibn Ata'illah As-Sakandari mengajak kita agar kita termasuk orang-orang yang beramal semata-mata karena Allah, agar kita tidak memandang amalan-amalan kita itu hebat, besar, berarti, bahkan menganjurkan kita untuk melupakan amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan supaya tidak menyebabkan kita menjadi riya, supaya tidak menyebabkan kita menjadi ujub, merasa diri kita cukup dengan amalan-amalan kita. Berupayalah senantiasa merasa kurang dalam segala hal dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga dalam hal-hal yang lain, apatah lagi itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, turunannya akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada awliya Allah, para ulama, guru-guru kita. Karena itu janganlah pernah kita pandang apa yang kita lakukan itu sebagai sesuatu, tapi pandanglah sebagai bukan sesuatu. Artinya kita merasa diri kita penuh dengan kekurangan, agar senantiasa kita memperbaiki diri kita. Jika demikian keadaannya, maka hati itu akan menjadi hidup. Orang yang sudah menganggap amalnya itu adalah sebagai bahagian daripada pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia membutuhkan ibadahnya itu sebagai suatu kebutuhan spiritualnya yang paling mendasar, bukan terpaksa, bukan karena apa-apa, melainkan hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya menjadi hidup. Qala Al-Arif Billah Al-Syekh Abul Abbas Ibn Ajibah Al-Hasani qaddasallahu sirrah. Berkata Syekh Abul Abbas Ibn Ajibah Al-Hasani, keturunan dari Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yakni keturunan atau cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau,
Wa idza hayyal qalbu bima'rifatillahi, apabila hati telah hidup dengan ma'rifah ia kepada Allah, mengenal dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara cara yang paling utama untuk mengenal Allah adalah dengan mengenal diri sendiri. Al-Imam Yahya bin Mu'adz mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi ini yang lebih masyhur sebenarnya dari perkataan Al-Imam Yahya bin Mu'adz, seorang auliaillah. Sebahagian mengatakan asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mengenal dirinya, mengenal kelemahan-kelemahan dirinya, mengenal aib dirinya, mengenal apa tugasnya, mengenal apa fungsinya, mengenal siapa dirinya, niscaya dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hati telah hidup dengan mengenal Allah, salah satu alamatnya tadi tidak menganggap dirinya itu apa-apa, tidak memandang amalan-amalan yang dia kerjakan itu walaupun banyak, itu bukan ada apa-apanya, tidak berarti apa-apa dibandingkan kebesaran Allah, dibandingkan anugerah Allah, kebaikan Allah kepadanya. Maka hati menjadi hidup. Kalau hati sudah menjadi hidup dengan ma'rifat kepada Allah, kana mahallan litajallil waridatil ilahiyah, maka jadilah hati itu tempat bertajallinya al-waridat al-ilahiyah, segala anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat singgasana, tempat curahan. Hati itu menjadi wadah turunnya anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, turunnya cahaya-cahaya dari Allah ke dalam hati seorang hamba. Wa ila dzalika asyara biqaulihi, untuk hal itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi fid dharain berkata, biqaulihi, mengisyaratkan dengan perkataannya. Ini untuk hikmah yang ke-52. Innama awrada 'alaikal warida, sesungguhnya Allah mendatangkan kepadamu al-warid, sesuatu yang dimasukkannya ke dalam jiwamu, yaitu rasa tenang bersama Allah, rasa ingin bangkit menuju Allah, rasa bersalah, merasakan kekurangan diri agar memperbaikinya sehingga diampunkan Allah dan diridai Allah. Yang tadinya tidak punya rasa dalam ibadah memiliki rasa yang disebut dengan zauq, rasa manis, rasa bahagia, rasa indah seluruh jiwa raganya ketika dia beribadah kepada Allah. Innama awrada 'alaikal warid, Allah datangkan semua itu kepadamu, litakuna bihi 'alaihi warida, agar kamu datang kepada Allah, agar kamu menuju Allah, agar kamu bersimpuh di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Allah sebenarnya memilih dengan kasih sayangnya dan ridhanya hamba-hamba, diberikannya warid, anugerah ke hati hamba tersebut, sehingga tergeraklah dia ingin bertobat, tergeraklah ia ingin memperbaiki diri, tergeraklah ia ingin taat, tergeraklah ia ingin ikut zikir kepada Allah, tergeraklah ia ingin membaca Al-Quranul Karim dan menghayatinya, tergeraklah untuk menuntut ilmu agama guna mendekatkan diri kepada Allah. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, litakuna bihi 'alaihi warida, karena memang Allah menginginkan dia untuk datang kepada Allah. Kalau yang Allah tidak inginkan untuk datang kepada dia, maka Allah tak akan memberikan rasa ke dalam hatinya.
Dia berbuat dosa tak akan menyesal, tak akan takut, tak akan sedih. Tak solat pun tak jadi masalah, tak nuntut ilmu agama pun tak jadi masalah. Bahkan mungkin tak peduli sama sekali dengan namanya agama dan perjuangan agama. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkannya. Bagi orang yang diinginkan Allah untuk datang hadir di hadapan Allah, Allah siapkan dia. Allah datangkan ke dalam kalbunya al-warid, anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Qultu, kata pensyarah kitab ini, itu Syekh Abul Abbas Ibn Ajibah Al-Hasani qaddasallahu sirrah. Al-waridu, yang dimaksud dengan warid yang datang dari Allah di sini, nurun ilahiyun, cahaya ilahiyah, yakzifuhullahu fi qalbi man ahabba min ibadihi, yang Allah letakkan cahaya itu, Allah pancarkan cahaya itu fi qalbi, pada hati, man ahabba, seseorang yang dia cintai, min ibadihi, di antara hamba-hambanya. Jadi kalau ada orang yang ingin insaf, orang yang ingin dekat kepada Allah, orang yang ingin menuntut ilmu agama, memperbaiki dirinya, orang yang ingin memperbaikan ibadahnya, orang ingin menambahkan khusyuan, belajar dia bagaimana bisa khusyuk dalam ibadah dan bagaimana berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada nabi-nabi Rasul Allah, berakhlak kepada wali-wali Allah, berakhlak kepada para ulama. Itu semuanya adalah nurun ilahiyun, cahaya ilahiyah, yakzifuhullahu fi qalbi man ahabba min ibadih, yang Allah letakkan di hati orang yang dicintai Allah. Kalau Allah tak cintai, Allah, bahasa Jambinya, Allah lentakkan, lentaklah kamu. Walaupun secara zahir mungkin senang, kaya raya, tak pernah sakit, tambah jadi, tak pelak berdoa tapi rezekinya murah terus. Itu yang kita sebut dengan istidraj dulu ya, dilanjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bertambah jauh dari Allah, wal iyad billah. Itu kalau orang yang tidak diinginkan Allah. Tapi kalau orang yang diinginkan Allah, Allah letakkan di hatinya nurun ilahiyun, cahaya ilahiyah, yang sifatnya memotivasi kita untuk terus dekat kepada Allah, untuk mencari ridha Allah dalam berbagai bentuk dan rahasianya. Sebab bentuk rahasia-rahasia anugerah Allah ini banyak. Dari yang jelas-jelas yang difardukan Allah sudah pasti, yang disunat-sunatkan oleh Rasulullah sudah pasti. Tapi banyak rahasia-rahasia yang wajib kita berupaya untuk menangkapnya, dan itu pun merupakan anugerah dari Allah. Macam rahasia berakhlak baik kepada ibu bapa, kepada para alim ulama, rahasia kita pemaaf, rahasia kita menjadi orang dermawan, rahasia tidak mau menggibah orang lain, bahkan rahasia dalam mengamalkan sesuatu amalan yang didawamkan dengan maksud ingin ridha Allah, termasuk misalnya hadir di majelis ilmu, majelis zikir. Apatah lagi ternyata jika majelis ilmu itu, majelis zikir itu dibimbing oleh seorang kekasih Allah, rahasianya sangat besar. Dalam sebuah athar dari hadis qudsi dikatakan, duduk bersama seorang kekasih Allah, walaupun seperti sekedar lamanya memerah susu atau mengocek kulit telur, maka lebih baik bagi orang tersebut daripada ibadahnya seumur hidup sampai dia menjadi tulang belulang dalam kuburnya. Karena itu kita tidak boleh menganggap remeh amalan manapun. Kita berusaha mencari amalan-amalan atau sesuatu hal yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rahasia hati. Seorang sahabat Nabi digelar Nabi sebagai ahlul jannah, ahli syurga. Suatu hari berkumpul sahabat-sahabat Nabi dan Nabi mengatakan akan ada seseorang yang lewat
dia adalah ahli syurga. Semua orang menyangka sahabat-sahabat yang hebat-hebat, ternyata seseorang yang tidak dikenal oleh orang banyak. Artinya bukan orang yang populer, bukan orang yang masyhur. Lalu Nabi mengatakan, dialah ahli syurga. Lalu Sayyidina Abdullah bin Umar mengikuti orang tersebut, ingin mengetahui rahasianya, sampai kepada tahap pura-pura bertamu. Dalam Islam orang bertamu wajib kita hormati, dan hak tamu 3 hari 3 malam. Orang kita ini kadang melebih pula, mentang-mentang tuan rumah baik, sehari 2 hari 3 hari baik, nak seminggu nak sebulan nak diam. Itu bukan dari adab. Ternyata diikutinya setiap malam, biasa-biasa saja amalan orang tersebut, tidak lebih kurang dengan yang lain. Mungkin tahajud, mungkin ngaji Al-Quran di malam hari, mungkin zikir, biasa-biasa yang umum. Sehingga pada hari terakhir, Sayyidina Abdullah bin Umar bertanya kepada orang tersebut, sesungguhnya aku datang ingin belajar darimu karena Rasulullah telah mengatakan engkau adalah ahli syurga. Orang itu pun terkejut, lalu mengatakan dengan jujur, amalan-amalanku tak lebih daripada yang lain, bahkan sangat kurang, tidak ada apa-apanya. Namun aku berupaya, setiap malam aku mau tidur itu tidak ada lagi sisa-sisa kedengkian di hatiku kepada saudaraku. Tidak ada nyimpan sedikit pun dengki dengan orang lain. Permusuhan, iri hati, dengki, itu memang bebas daripada rasa dengki. Nah, itu kan sederhana. Rasa dengki ini sesuai juga generalnya. Sesama orang awam dengki dengan orang awam, sesama orang hebat dengki sesama orang hebat, sesama orang kaya berdengki juga sesama orang kaya. Termasuk juga sesama orang alim bisa berdengki dengan orang alim yang lain. Kuat generalnya itu ya, general iblisnya maksudnya, berat godaannya. Dalam adik-beradik aja bisa dengki mendengki. Nah, kalau seseorang dapat bebas daripada ghillun di hatinya kedengkian tersebut, itu di antara ciri seseorang tersebut adalah min ahlil jannah. Karena itu tasawuf datang melatih kita untuk membersihkan hati kita, mengobati hati kita. Wa huwa ala thalathati aqsamin. Cahaya ilahiyah itu, kata Syekh Ibn Ajibah, ada 3 macam atau 3 tingkatan. Ala hasabil bidayah, menurut tingkatan orang yang sedang menuju Allah. Ada tingkatan al-bidayah, al-mubtadi, yang memulai dirinya ingin dekat kepada Allah. Yang kedua al-wasat, tingkat pertengahan. Wan nihayah, dia adalah orang yang sudah betul-betul serius dan menekuni sampai kepada puncaknya. Au taqulu, boleh juga dikatakan ala hasabit talibin, ada tingkatan orang yang sedang menuntut baru mau. Wasairin, ada orang yang sudah menuju. Wal wasilin, ada tingkatan orang yang dikatakan sudah wusul atau sampai kepada Allah. Cuman wajib kita terangkan, al-wusul ilallah yang dimaksud sampai dengan Allah, al-wusul ilal ilmi bihi, sampai dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala bil kulliyah, secara zahir dan batinnya. Al-qismul awwalu, bahagian yang pertama yang mendapatkan nur ilahi atau warid tersebut berupa waridul intibah, anugerah dia punya sensitivitas. Sudah ada rasa yang membangkitkan dirinya, ingin menjadi baik, meninggalkan yang buruk, ingin menjadi baik, meninggalkan maksiat, ingin menjadi taat, malas beribadah menjadi mulai rajin, bergerak badannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa nurun yukhrijuka, anugerah sensitivitas atau kewaspadaan ini adalah cahaya yukhrijuka, yang mengeluarkan engkau
min zulmatil ghaflati, daripada kegelapan kelalaian, ila nuril yaqzati, kepada cahaya kesadaran. Sadar sudah kita, bergerak kita, apa yang seharusnya kita lakukan itu mulai kita tekuni. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam sebuah athar, man balaqal arba'in, siapa orang yang mencapai umurnya 40 tahun, walam yataghayyar, dak juga mau berubah, atau kama qala, dak mau juga meninggalkan maksiat, dak mau juga meninggalkan dosa-dosa, falam yurja khairuhu, dak lagi diharapkan kebaikan darinya. Kalau dah 40 tahun tak berubah-ubah juga, itu tanda dak bagus. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Tapi sebenarnya ini adalah motivasi. Siapa yang merasa dirinya sudah 40 tahun lewat ke atas, itu siap-siaplah lagi ya, jangan lagi yang macam-macam. Ada udah yang sudah 40 tahun gitu nih. Ada ya. Yang belum begitu juga, jangan anggap nunggu 40 lah, belum 40 lagi. Ustaz Marzuki belum lagi ya? Belum. Jadi yang belum 40, sebab sekarang ini zaman sudah tidak jelas ya. Corona lah banyak, yang meninggal tak tahu umur, sebab-sebab kematian banyak. Na'udzubillah. Karena itu paling tidak kita termasuk orang kategori yang mendapatkan waridul intibah, anugerah sensitivitas. Sudah ada kesadaran. Banyak betul yang tak sadar nih masih ya, tenggelam dalam kemaksiatannya banyak. Kalaupun dia diingatkan, macam jadi angin lalu saja. Meminjam Ustaz Ismail abang saya, ada orang yang masuk kanan keluar kiri. Ada orang yang alhamdulillah kalau masuk kanan memang berdiam. Yang lebih parah nih dia mantul, masuk pun tidak. Masih mending lewat. Masuk kanan keluar kiri kan masih lewat. Tidak mentok nih ya. Masuk kanan langsung mantul lagi. Ada orang mendengarkan dakwah, mendengarkan ajakan, mendengarkan panggilan, dalam berbagai isyarat, tidak sedikit pun hatinya tergembing untuk bergerak menyadari dirinya. Nah, ini biasanya kalau sudah banyak maksiat memang begitu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati itu sudah berkarat gara-gara terlalu banyak dosa. Nah, jadi orang yang diberikan Allah kesadaran, mudakah, tuakah, lalu menyesal atas perbuatannya, lalu dia berupaya untuk berubah, dia mendapatkan waridul intibah, anugerah sensitivitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah beruntung. Kemudian ini disebut dengan wahwa li ahlil bidayah minat talibin. Bagi orang yang mula-mula ditarik oleh Allah itu mendapatkan waridul intibah. Fa'idha tayaqqaza min naumihi, jika orang tersebut telah bangun dari tidur lalainya. Selama ini tidur sebenarnya lalai. Kita ni lalai, banyak lalai. Sadar sebentar, lalai lagi. Sadar sebentar, lalai lagi. Tengok mood. Kapan mood datang, alhamdulillah. Kapan mood tak ada, hilang gitu ya. Itu manusia. Terus kita ini selalu berubah-ubah. Karena itu kita meminta, berdoa kepada Allah agar kita diberikan istiqamah, kemantapan hati, keteguhan ya, tetap dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala asbabnya. Kalau sudah bangun dari tidur kelalaian, wantabah, lalu sadar, jaga, min ghaflatihi, dari kelalaiannya tersebut, istawa ala qadamihi taliban li rabbih, maka berdirilah dia di atas kakinya memohon kepada Tuhannya. Fayuqbilu alaihi biqalbihi, maka dia menghadap kepada Tuhannya dengan hatinya. Wa biqalibihi, dengan fisiknya. Wa yanjami'u alaihi bikulliyatihi, dan terfokuslah kepada Allah seluruh jiwa raganya. Kalau sudah sadar,
dari kelalaian, lalu berupaya penuh sehingga Allah menolongnya, bahwa dia hanya memantapkan dirinya untuk mendapatkan ridha Allah, menghadap Allah dengan hati dan fisiknya, dengan jiwa dan raganya. Gitu, ini kan masih banyak raga. Raga kita taat kepada Allah, hati kita belum. Ada juga orang hatinya sudah mulai taat, raganya belum. Ngapu dak sembahyang? Aku sembahyang di Mekah, katanya tak. Padahal badannya tak ada bergerak, tak pula solat. Hati itu nak solat tapi tak pula solat. Ngakunya ke Mekah, padahal adalah di rumah tidur. Itu. Beruntunglah orang yang jiwa raganya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita kaji, sering kita ulang-ulang, mulai dari ibadah-ibadah kita latih zahir dan batinnya. Salat, bagaimana salat zahir kita, bagaimana salat batin kita, mesti seimbang. Allahu Akbar, mulut kita mengatakan Allahu Akbar. Sudahkah hati kita demikian juga membesarkan Allah Subhanahu wa taala? Ini saya sebenarnya menyampaikan ilmu atau teori yang kita bacakan saja. Saya pun jauh, sama-sama berupaya kita menujunya. Sebab kalau bercakap tapi tak ngamalkan, takabur namanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi saya mengaku saya pun hanya menyampaikan saja. Jauh lagi kita ya. Tapi paling tidak mudah-mudahan Allah sudah memasukkan ke dalam hati kita, termasuk orang yang ingin berubah, termasuk yang ingin baik, termasuk yang ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini kita bacakan supaya kita dapat berkahnya. Bagaimana para aulia Allah itu mempersembahkan jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qismu tsani, bahagian yang kedua, warid yang datang kepada seseorang itu. Tadi tingkat pertama untuk orang yang baru menuju Allah, baru dipanggil untuk datang kepada Allah, itu waridul intibah, anugerah sensitivitas. Yang sekarang ini yang bagian kedua namanya waridul iqbal, anugerah menghadap diri, menghadapkan jiwa raga ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa nurun, warid iqbal atau warid anugerah untuk mempersembahkan diri kepada Allah ini adalah cahaya yakzibuhullahu fi qalbi 'abdih, yang Allah campakkan, Allah letakkan di hati seorang hambanya. Fayuharrikuhu, maka cahaya tersebut menggerakkan orang tersebut lidzikri maulahu, untuk senantiasa mengingat Allah. Karena itu zikir adalah bahagian yang melekat. Ciri orang yang ingat dengan Allah adalah berzikir. Tak mungkin orang berzikir itu lupa kepada Allah, walaupun pada hakikatnya masih banyak. Tangan kita zikir, Allah, 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 Allah. Mulut kita zikir, ternyata hati kita belum zikir lagi. Tetapi kalau mulut tak bergerak zikir, tangan tak bergerak zikir, tak ada langsung zikir, itu lebih parah lagi. Mending ada zikirnya walaupun masih lalai, ketimbang yang tak mau zikir langsung. Kata Imam Ibn Athaillah, berzikirlah walaupun zikir lalai, sampai pada saatnya engkau akan berzikir dalam keadaan ingat, sampai kepada tahap tidak ada yang engkau ingat melainkan al-mazkur, Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi tidak apa-apa walaupun kita tidak ada khusyuk, zikirlah, ambillah wirid, bahagian daripada amal kita. Orang yang tak ada langsung wiridnya, wirid Al-Quran tidak ada, wirid la ilaha illallah tak ada, wirid astaghfirullah tak ada. Dalam ungkapan sebuah asar, orang yang solat tanpa wirid kal kirid, as-salatu bighairi wirdin kakirdin. Solat tanpa wirid bagaikan monyet, melompat langsung dia tak. Itu. Mendinglah walaupun dengan keterbatasan, ambillah bahagian daripada yang namanya
wirid atau zikir tersebut. Nanti ada kaitan dengan warid. Ciri dari orang yang dapat anugerah, dia ada sedang mewiridkan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yughayyibu amma siwa, orang yang pada tingkatan yang menuju Allah, as-sairin, ini mendapatkan anugerah menghadap kepada Allah, diberikan Allah cahaya ke dalam hatinya, menggerakkannya untuk mengingat Allah dan membuatnya lupa daripada selain Allah. Nah, mulai dia akan menjadikan fokus jiwa raganya hanya Allah. Yang lain ni cuma sekadar lewat saja. Dunia, harta, termasuklah al-aghyar, apapun makhluk-makhluk yang ada di dunia ini semuanya bahagian daripada asbab yang terlewat. Bukan itu tujuannya. Bukan itu bahagian yang melekat. Yang dia inginkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak ada lagi yang kepentingan yang lain. Yang dipentingkannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini tentunya kaitannya banyak. Makanya ada ilmu, ada adab. Datang tamu ke rumah kita, waktunya nak masuk asar, Allahu Akbar, datang tamu kita, lantaklah kau, yang penting aku Allah, tinggalkan tamu, langsung ke masjid. Salah caranya. Artinya bahagian daripada kita mengutamakan Allah, mengikuti bimbingan Rasulullah. Rasulullah SAW membimbing kita, kalau ada tamu hormati. Yang penting aku, yang penting Allah, lantaklah kau. Salah, bukan itu maksudnya. Mengutamakan Allah dengan berbagai bentuknya, prakteknya. Hati dan jiwa raga disinkronkan. Makanya kita perlu ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Tujuan kita Allah, maka salat mengikut yang diajarkan Rasulullah dikerjakan. Ada orang, aku sudah ingat Allah terus, bagiku solat dalam bentuk fisik tu tak penting lagi, aku tak memikirkan maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, itu masih main dalam praktek syariat. Aku sudah main hakikat, hati aku tak lepas lagi dari Allah, sudah sampai ke makam iling namanya. Ada betul paham iling itu keliru, bukan itu maksudnya. Tumpukan jiwa dan raga kita kepada Allah, lakukan apa yang diperintah Allah dan yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui yang diperintah Allah dan dibimbing oleh Rasulullah bagaimana? Mengikuti para ulama, karena al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi bersambung-sambung dia, bersambung-sambung. Macam adab kepada Allah terkait dengan adab kepada Rasulullah. Adab terhadap Rasulullah terkait kepada adab pada ulama. Terkait kepada adab pada Allah, terkait kepada adab pada kedua orang tua. Jadi semuanya terus kita lakukan dengan segala hal yang terkait. Fala yazalu mushtaghilan bi dzikrihi, orang yang mendapatkan waridul iqbal, anugerah menghadap kepada Allah ini, maka akan senantiasa dia menyibukkan dirinya hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghaiban an ghairihi, tak ada lagi dia mikirkan selain Allah. Dalam makna yang khusus, makna al-asbab tetap. Makna al-asbab kita mengikuti Rasulullah, makna al-asbab mengikuti bimbingan ulama. Tapi hakikatnya kita hanya mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yamtali al-qalbu bin nur, sehingga hatinya penuh dengan cahaya. Wa yaghib amma siwal madhkur, sampai kepada tahap tidak ada lagi yang diingatnya melainkan al-madhkur, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana memandang, kemana mendengar, yang dipandangnya Allah, yang didengarnya suara Allah. Semua aktivitasnya hanya Allah. Makanya zikir Allah, 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 untuk mengantarkan kita hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yara illa nur, maka dia tidak melihat kecuali an-nur, sang cahaya.
Maksudnya di sini adalah cahaya ilahiyah. Fayakhruju min sijnil aghyar, ketika itu dia baru dapat keluar dari penjara kungkungan duniawi. Wa yataharraru min riqqil athar, baru dia dapat membebaskan dirinya dari perbudakan hawa nafsu kebendaan. Hawa nafsu kebendaannya mengikat kita semua, memperbudak kita. Maknanya bukan kita tidak mau benda-benda itu, tidak. Jangan sampai benda-benda dunia ini memperbudak kita. Menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qismu tsalits, bahagian ketiga yang dimaksud dengan al-warid, anugerah dari Allah ini, yang waridat ya, al-waridat adalah waridul wisal, anugerah dapat sampai kepada Allah, anugerah terhubung kepada Allah. Wa huwa nurun yastawli ala qalbil abdi, cahaya yang menguasai hati seorang hamba. Thumma yastawli ala zahirihi, kemudian menguasai zahirnya, wa batinihi, dan batinnya, penuh dengan cahaya ilahiyah. Fayukhrijahu min sijni nafsihi, lalu cahaya itu mengeluarkannya daripada penjara hawa nafsunya. Wa yughayyibu an syuhuri hissihi, membebaskan dia dari memandang perbuatannya. Waqad asyara ila al-qism al-awwal wa huwa waridul intibah biqaulihi innama awraka 'alaika ila akhirih. Artinya pada bahagian ketiga ini anugerah seseorang disampaikan kepada Allah, diberi cahaya ke dalam hatinya yang memenuhi seluruh jiwa raganya sehingga dia keluar dari kungkungan penjara hawa nafsunya. Silahkan miliki dunia, jangan sampai dia memenjarakan kita, jangan sampai dia memperbudak kita, karena dia hanyalah fasilitas yang kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya hanya dirasa, dizauq, dan bagaimana kita menyikapinya. Perbedaan antara orang yang masih diperbudak hawa nafsu dengan yang tidak diperbudak hawa nafsu adalah bagaimana dia dapat mengontrol hawa nafsunya, mengalahkan hawa nafsunya, sehingga dia hanya mengutamakan maulahu, Tuhannya saja. Mudah-mudahan Allah SWT menolong kita semua, memberikan keberkahan kepada kita semua atas keberkahan yang Allah berikan sebagai sumbernya atau pusatnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW dan juga para warisnya, para aulia dan para ulama kita, sehingga kita mendapatkan keberkahan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala ya'lam man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal latiful khabir. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, يا خبيرا بخلقي ألطف بنا، يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي، يا خبيرا بخلقي ألطف بنا، يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي، يا خبيرا بخلقي ألطف بنا، يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أنزل على الرحمة والسكينة والمغفرة خصوصا لعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اكتب السلام والعافية لنا
ولأهلنا ولأحبابنا ولعملك الحجاج والغزاة المسافرين ببرك وبحرك وجوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين تحصلنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.